semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Rasyida dengan NPM A1C024006 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B. Nah teman-teman, kita kembali lagi di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Teman-teman pada tahu nggak materi apa nih yang akan kita bahas pada kali ini? Kalau belum pada tahu, materinya adalah ini dia, kinerja guru dan sekolah efektif. Nah, sekarang teman-teman pada tahu nggak nih, apa itu kinerja guru dan sekolah efektif? Pada tahu nggak ya? Kalau belum pada tahu, yuk kita simak videonya. Yang pertama, pengertian kinerja guru. Kinerja guru merupakan hasil kerja yang dapat dicapai guru di sekolah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sekolah dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja guru nampak dari tanggung jawabnya dalam menjalankan amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya. Singkatnya, kinerja guru merupakan hasil kerja guru yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menjelaskan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Salah satu bentuk peningkatan profesionalisme guru adalah kinerja guru yang diukur dengan mekanisme penilaian kinerja guru. Selanjutnya ada 3 dimensi dalam pengembangan kinerja guru. Pengembangan instrumen kinerja guru mencakup 3 dimensi tugas utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran dengan indikator kerjanya masing-masing. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu memformulasikan tujuan pembelajaran RPP sesuai kurikulum atau silabus dan karakteristik peserta didik. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP telah mencakup semua indikator ketercapaian hasil belajar. Yang kedua, menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, dan mutakhir. Bahan ajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan garing atau konkret ke abstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran efektif. Strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau kompetensi harus dikuasai peserta didik. Yang keempat, memilih sumber belajar atau media pembelajaran sesuai materi dan strategi pembelajaran. Sumber belajar atau media pembelajaran yang dipilih, baik itu buku, modul untuk kompetensi kognitif, media audio, visual, komputer untuk kompetensi. Dimensi kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, memulai pembelajaran dengan efektif, mengaitkan materi pembelajaran saat ini dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, menguasai materi pelajaran. Materi disampaikan sesuai tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP. Yang ketiga, menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran efektif. Materi, strategi, dan kegiatan belajar sesuai kompetensi yang dapat dicapai, baik kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar atau media belajar. Guru terampil memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar lainnya, serta menggunakan media pembelajaran seperti alat laboratorium, TIK, dan media lainnya untuk mencapai target sesuai alokasi waktu. Yang kelima, memicu dan garing atau memelihara keterlibatan siswa melalui kegiatan pembelajaran. Dilaksanakan mendorong interaksi aktif antara guru dengan peserta didik, antar peserta didik secara mental, emosional, maupun fisik. Yang keenam, menggunakan bahasa yang benar dan tepat. Bahasa lisan digunakan guru mudah, jelas, dan tidak menimbulkan salah tafsir, serta dimengerti peserta didik sesuai tingkat perkembangannya. 7. Mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Guru mengajak siswa mengingat kembali hal-hal penting yang sudah terjadi dalam kegiatan belajar. Lalu ada dimensi yang ketiga, yaitu penilaian pembelajaran.
yaitu yang pertama merancang alat evaluasi mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar. Jenis dan teknik penilaian direncanakan dalam RPP sesuai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Yang kedua, menggunakan strategi dan metode penilaian memantau kemajuan dan hasil belajar dalam mencapai kompetensi tertentu sesuai RPP. Selama proses pembelajaran, guru melaksanakan aktivitas penilaian proses mengukur kemajuan belajar menggunakan berbagai teknik penilaian seperti kuis, pertanyaan lisan, pemberian tugas. Di akhir pembelajaran, guru melaksanakan aktivitas penilaian berkala mengukur hasil belajar menggunakan berbagai teknik penilaian seperti ulangan harian, tengah semester, dan ulangan semester. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik tentang kemajuan belajar dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Guru melakukan dan memiliki hasil analisis penilaian mengidentifikasi topik atau kompetensi dasar mudah, sedang, dan sulit untuk kegiatan remedial dan pengayaan. Selanjutnya, ada pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang berhasil mencapai output pendidikan sesuai harapan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua input dan proses. Selanjutnya, ada karakteristik sekolah efektif atau ciri-ciri sekolah efektif, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, penekanan pada pencapaian kemampuan dasar. Yang ketiga, adanya lingkungan yang nyaman. Yang keempat, harapan yang tinggi pada prestasi siswa. Dan yang kelima, penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar berikut, yaitu yang pertama, standar isi, memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga, kompetensi lulusan, kompetensi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu pendidik, standar hak dan kewajiban normatif, standar kualifikasi akademik, standar kompetensi, standar sertifikasi keahlian, serta standar rasio dosen dan mahasiswa. Sedangkan tenaga kependidikan terdapat kepala sekolah, madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah yang terstandar atau tersertifikasi. Yang kelima, ada sarana dan prasarana. Memiliki prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, yaitu pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang ketujuh, pembiayaan. Memiliki biaya investasi dan biaya personal. Yang kedelapan, penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, di sini ada komponen-komponen utama dalam sekolah efektif. Komponen-komponen utama dalam sekolah efektif antara lain yaitu ada input, proses, output, dan outcome. Input sekolah adalah segala masukan yang dibutuhkan sekolah untuk terjadinya pemrosesan guna mendapatkan output yang diharapkan. Yang kedua, pengukuran proses, melihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan, mencakup antara lain perilaku manajemen, alokasi waktu, efektif untuk pembelajaran atau pelatihan, dan tingkah laku peserta didik. Yang ketiga, keluaran atau output, melihat dari tingkat pencapaian attainment lembaga dan hasil pembelajaran achievement peserta didik seperti intake atau enrollment yang semakin meningkat, jumlah tingkat keterampilan yang diperoleh, jumlah tingkat kelas,
tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar atau berlatih, dan perubahan sikap dan tingkah laku. Yang keempat, segi outcomes, melihat dari dampak hasil tidak langsung atau jangka panjang sebagai akibat dari hasil proses pembelajaran atau pelatihan yang diperoleh oleh peserta didik. Penerimaan dan keberhasilan studi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, keberhasilan memperoleh pekerjaan, dan jumlah penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan untuk menjadikan sekolah yang efektif, yaitu yang pertama, komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan bersama, memperhatikan kebutuhan guru, memperhatikan kebutuhan siswa, dan keterpaduan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir ada faktor penentu sekolah efektif. Beberapa faktor signifikan penyebab sekolah menjadi efektif adalah yaitu kepemimpinan yang kuat, kejelasan misi sekolah, sekolah memiliki iklim yang aman dan tertib, dan memantau kemajuan siswa, serta high expectation. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah melihat video tadi, pastinya teman-teman sekarang udah pada tahu ya, apa itu kinerja guru dan sekolah efektif. Kalau teman-teman udah pada tahu, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!